materi kedua yaitu Google Meet nih. Oke. Jadi Google Meet itu berarti kan seperti halnya kita kalau pakai WA kan namanya video call nih, video call tapi bisa banyak orang. Hanya memang terbatas. Jadi kenapa kemarin pada waktu pembukaan itu tidak bisa semua masuk ke dalam Google Meet, karena Google Meet yang gratis itu hanya memuat 100 peserta. Jadi di luar 100 maka otomatis tidak bisa masuk. Sehingga ketika kemarin ada laporan, saya sudah linknya tapi nggak bisa masuk. Iya, karena berarti sudah penuh 100 peserta. Sehingga beberapa pertemuan itu kalau peserta lebih dari 100, maka kita memutuskan selain di Google Meet, maka kita akan mengadakan live streaming di YouTube. Nah, jadi dengan Google Meet, kalau kayak PJJ, mungkin kalau yang di kuliah ya, kalau anak-anak yang mahasiswa itu Google Meet itu kan biasa digunakan untuk pertemuan dengan untuk menjelaskan. Ya, saya juga beberapa kali, tapi kalau di SMA juga masih terbatas. Artinya saya harus cek dulu kesiapan peserta didik, siswanya. Kalau misalkan minggu depan kita adakan Meet, bagaimana anak-anak? Karena kalau siswa SMA kan masih belum seperti mahasiswa yang setiap saat mengadakan Meet 1 kali, 2 kali, 3 kali bisa, tapi harus kita janjian dengan siswa, ketersediaan kuota dan lain-lain. Nah, kemudian Google Meet itu terbatas waktu apa tidak? Jadi kelebihan dari Google Meet adalah tidak terbatas waktu. Jadi kalau kita menjelaskan, misalkan pertemuan saat ini mau dari pagi sampai sore pun bisa, yang penting kuotanya ada. Kuotanya ada, baterainya cukup, pesertanya mampu, mau berjam-jam juga bisa. Hanya tadi yang dibatasi adalah kapasitasnya. Jumlahnya hanya untuk 100 peserta. Nah, ini yang dibedakan, termasuk fasilitas Google Meet ini yang kemarin membedakan Google Classroom yang dibuat antara akun biasa Gmail dengan akun Belajar ID. Google Meet akan langsung ada di Google Classroom bagi akun yang Belajar ID-nya. Dan kalau Bapak Ibu buka di HP-nya ya, jadi kalau buka di HP masing-masing yang sudah mengaktifkan akun Belajar ID, di bagian Gmail-nya itu langsung di bagian bawah Gmail untuk akun Belajar ID itu bedanya apa dengan akun biasa? Kalau di akun Belajar ID itu ada 4. Jadi kalau Bapak Ibu bisa cek HP-nya masing-masing, Gmail-nya buka Gmail-nya, di bawah itu ada email, chat, ruang, dan rapat. Nah, sedangkan kalau akun Gmail biasa itu hanya ada 2, email dan rapat. Artinya meeting itu bisa dilakukan oleh semua yang punya akun Gmail. Maka itu lebih simpel kita mengadakan pertemuan dengan Gmeet dibanding dengan yang lain. Kalau yang lain kan harus pasang aplikasi. Jadi kalau yang namanya Google Meet itu tidak perlu menggunakan aplikasi pendukung yang lain. Semua orang bisa gabung asalkan berarti punya akun Gmail. Setiap Android itu pasti punya akun Gmail, sehingga menjadi pilihan yang paling gampang ketika mengadakan meeting. Nah, di sini tadi yang saya katakan, jadi untuk kapasitasnya untuk yang gratis, yang basic itu 100, kemudian kalau Bapak Ibu bisa mau upgrade itu ya bisa sampai 150. Nah, ada juga yang 250, ada juga yang tak terbatas, tapi itu berarti berbayar. Nah, untuk mengadakan meeting, jadi Bapak Ibu tinggal klik, jadi kalau pakai laptop, kita klik gambar ya, jadi di dalam Google Drive, ketika kita klik titik 9, kemudian gambar yang kayak ikonnya Google Meet, kita klik, maka akan ada pilihan apakah new meeting atau misalkan meetingnya mau di time schedule, nanti di kalendernya. Jadi kayak misalkan hari ini, itu kan tadi sudah ada link meeting sebelum Bapak Ibu masuk. Nah, link itu sudah saya buat di Google kalendernya. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu ya, nah, tampilannya. Jadi kalau diklik titik 9 nih yang paling kiri ini, titik 9, kemudian kita klik yang Google Meet. Nah, ini gambar seperti ini.
Nah, ini di Google Meet-nya. Nah, di kalender ini untuk membuat janjian atau menjadwalkan kapan mengadakan meeting, yang gambar kalender yang meet kan di sini. Nah, di sini tampilan dari membuat kalendernya. Nanti bisa kita praktekkan. Nah, kemudian itu secara tertulisnya begitu. Kemudian Bapak Ibu bisa kalau menggunakan laptop ya, itu untuk melihat ganti backgroundnya bagaimana. Jadi kalau misalkan di sini saya buka, ini background saya kan menggunakan yang kemarin, tapi saya misalkan mau ganti background yang lain. Jadi saat meeting pun saya bisa mengganti background sesuai dengan yang saya inginkan. Tapi ya tadi syaratnya kalau backgroundnya kelihatan ya berarti saya harus mengaktifkan kameranya. Gitu. Ya, saya bisa ganti-ganti di sini meskipun sedang mengadakan pertemuan. Jadi tidak perlu nyeting dari awal, kita bisa ganti sambil meeting pun saya bisa ganti. Jadi tinggal diklik yang tanda titik 3 di bawah. Nah, ini pun yang membedakan antara akun Belajar ID dengan akun Gmail. Kalau pada akun Belajar ID, settingannya pun tidak sekomplit dengan yang akun Belajar ID yang Gmail. Kemudian ada tanda angkat tangan. Jadi ketika kita sedang meeting, misalkan bagi siswa yang ingin bertanya, ingin pendapatnya apa, silakan lambaikan tangannya. Nanti tinggal kita klik yang bagian tanda tangan. Kemudian share screen, bagi layar itu bisa semua peserta membagi layarnya. Mungkin bisa dipraktekkan salah satu Bapak Ibu nggih. Coba Bapak Ibu salah satu bisa. Kalau saya stop screen di sini. Nah, coba silakan Bapak Ibu bisa berbagi layar dengan saya, membagikan apa salah satu coba. Jadi semua peserta itu bisa berbagi layar. Baik itu pakai HP maupun itu menggunakan laptop, itu bisa bagi layar. Sehingga kalau misalkan Bapak Ibu memberi tugas kepada peserta didik, tugas kelompok, proyek begitu, dan nanti presentasikan, atau misalkan Bapak Ibu mengadakan rapat jarak jauh dengan teman-temannya, jadi yang presentasi bisa bareng-bareng. Jadi bisa dicontohkan, barangkali Bapak Ibu ada yang mau menampilkan presentasinya di sini, berbagi layar dengan saya, silahkan. Saya Pak Ruslan barangkali mau menunjukkan berbagi layar di sini, silahkan. Bapak Amin Hidayat, monggo. Nah, di sini Pak Ruslan membagikan layar. Jadi presentasi rapat itu bisa bareng-bareng di tempat yang berbeda sambil saling memberi masukan ya. Kalau misalkan Bapak Ibu sedang berjauhan, tidak ada alasan untuk aduh saya sedang ada di luar kota ini, tapi Bapak Ibu nggak bawa HP, nggak bawa. Di HP-nya ada drive-nya, nggak ada, nanti bisa dibuka. Nah, itu untuk berbagi layar itu bisa dilakukan oleh seluruh peserta, jadi tidak perlu izin ya, jadi nggak perlu istilahnya yang punya hak untuk bagi layar siapa, semua peserta punya hak bagi layar. Nah, inilah yang membuat kita menjadi pembelajaran jarak jauhnya bisa lebih interaktif, bisa melihat kondisi peserta didik saat itu, juga bisa memberikan untuk anak presentasikan coba apa jawabannya bagaimana. Nah, kemudian di sini juga ada yang namanya Jamboard nih Bapak Ibu nih. Jadi namanya papan tulis virtual. Nah, di sini papan tulis virtual atau yang namanya Jamboard. Nah, misalkan di sini. Jadi kalau papan tulis virtual, misalkan sebentar saya bukakan.
Yes. Suaranya enggak ada, Bu. Udah kayak ini sudah kelihatan nggih? Ada namanya Jamboard atau whiteboard atau papan tulis virtual yang bisa digunakan bersama-sama. Jadi kalau saya share ini, kalau Bapak Ibu bisa mengaktifkan atau bisa membuka ini ya, saya bisa share. Jadi kalau linknya Jamboard itu saya share ke Bapak Ibu, misalkan kalau pertemuan menggunakan ini, saya kasih di kolom chatnya. Gitu ya, nah di sini. Nah kalau Bapak Ibu buka, nah link saya ini, nah nanti Bapak Ibu bisa ikut nulis di sini. Tapi harus dilihat dulu apakah sudah saya setting bagikannya terkunci apa tidak. Jadi di sini misal saya bikin, saya nulis apa dulu. Saya buat sticky note ya. Saya bikin sticky note. Misalkan saya buat, misalkan penting apa tidak penting, misalkan semangat, semangat. Oke. Nah di sini. Nah nanti misalnya Bapak Ibu tak suruh, coba Bapak Ibu semua nulis di sini ya. Semangat. Nah, apa ekspresi hari ini seperti apa? Bisa pakai ini, bisa pakai teks juga. Misalkan mau pakai teks ya tinggal kita tuliskan teks di sini. Oke. Dan kita juga bisa ganti latar belakangnya juga. Kayaknya kok putih, kok kurang cantik. Nah kita ganti saja. Kita ganti. Jadi di sini di Jamboard itu ada pensilnya, pena. Kalau kayak nulis biasa ya, ABCD pakai tangan begitu ya. Nah, kayak gini itu namanya pakai pena. Kemudian di bawahnya ada penghapusnya, kita hapus saja. Di sini kita hapus ya. Di sini ada tanda panahnya, milih ya. Kemudian di sini ada kita nambahkan gambar. Kalau nambahkan gambar bisa ngambil dari mana silahkan. Mau upload bisa, mau dari Google Drive-nya bisa, kita mau browsing juga bisa. Jadi misalnya di sini saya mau nambahkan gambar berapa di sini ya, ini ya misalkan. Nah, ini proses, oh ini gambarnya kayak gini nih. Saya tambahkan gambar ini ya. Tadi saya ambil dari laptop saya. Nah, kemudian bagaimana agar peserta itu bisa interaktif, atau bisa sama-sama mengisi Jamboard-nya, bisa sama-sama nulis di sini. Harus dibuat settingannya, bagikannya di sini di pojok kanan. Nah, di sini jangan lupa kalau misalkan biar semua orang yang punya link itu bisa, tinggal kita siapa aja yang memiliki link. Kemudian bagian sini ada editor atau lihat saja. Kalau saya pengen Bapak Ibu ngedit ya di sini editor. Nah, selesai nih. Linknya tadi kan ada di kolom chat. Kalau Bapak Ibu buka Jamboard yang tadi atau link yang saya berikan, maka Bapak Ibu bisa ikut menulis di sini. Nah, ini yang biasanya digunakan para trainer saat mengadakan interaktif dengan peserta. Coba kita awali dengan kata-kata semangatnya apa? Atau penilaian Anda tentang pelatihan ini bagaimana? Mereka saling nulis di sini. Nulisnya bisa rata-rata menggunakannya sticky note. Nulisnya di sini. Saya misalkan sedang, oh ternyata Bapak itu sangat pendiam gitu. Oh pendiam pendapatnya. Atau bisa juga pakai tulisan. Gitu. Kita juga bisa ganti sticky note-nya dengan warna yang berbeda. Jadi ini tadi yang saya tulis di sini. Nah ini.
Kemudian kalau misalkan tidak cukup satu halaman, ya tinggal kita tambah halaman berikutnya. Sama ya, kita mau upload gambarnya di sini, kita mau diganti dengan gambarnya sendiri, boleh. Mau ngambil dari mana, boleh. Misalkan kita mau pakai Google penelusurannya, kalau ingin pakai gambar, mau ingin gambar senangnya bunga saja lah, bunga matahari. Ambil bunga matahari dari sini. Nih, bunga mataharinya bisa langsung tertempel di jembotnya kita begitu. Ini namanya papan tulis virtual. Artinya kalau ini anak-anak pun bisa tadi dengan cara menulis tadi dengan yang kayak pulpen ya. Misalkan mau menjabarkan rumusnya jadi kayak pulpen gitu. Itu namanya papan tulis virtual yang ada di dalam Google Meet. Sampai di sini Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan atau sudah jelas semua tentang bagaimana menggunakan Google Meet dan settingannya? Jadi settingannya Google Meet ada di bagian bawah, di bagian titik 3, yang di atas sendiri ada namanya papan tulis virtual atau jembot, kemudian ada rekam untuk merekam, ubah tata letaknya. Jadi tata letaknya itu kalau saya di sini seringnya menggunakan yang bersusun ya, yang kedua yang. Nah, kemudian jumlah di sini itu nanti bisa diklik sampai paling banyak satu layar penuh itu bisa memuat 49 gambar. Jadi saya bisa melihat 49 dari Bapak Ibu langsung di satu layar. Kemudian kita juga bisa mengatur layar penuh atau tidak. Kemudian kita juga bisa setelannya. Setelan di bagian titik 3 itu isinya apa? Bisa bagian audio. Artinya audionya benar ada di bagian video. Jadi kalau untuk resolusinya biar tidak terlalu memakan banyak kuota, saya ngambilnya yang standar 360 pixel. Tapi kalau Bapak Ibu pengen yang tinggi, pakainya yang 720. Tapi saya menggunakannya yang kecil aja agar apa? Agar lebih hemat kuota atau hemat bandwidth-nya. Berdoa cukup? Oh ya, untuk Bapak Ibu, untuk hari ini materi yang akan kita pelajari adalah dari form, sheet, kemudian nanti Google Classroom, kalender, dan Google Meet. Oke, untuk itu saya share screen dulu tentang materi yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu dari form dan sheet. Oh ya, untuk Bapak Ibu sudah membuka yang kemarin yang tadi malam saya share dari file link YouTube saya.
Sudah bisa dilihat Bapak Ibu. Nah, jadi materi kita pada hari ini yang kedua yaitu membuat survei ujian di Google Form dan Sheet untuk yang pertama. Nanti akan langsung kita praktekkan bersama di sini, tapi kita lihat dulu secara teoritisnya atau secara tertulisnya. Jadi simbol form, jadi kalau Bapak Ibu membuka dari yang titik 9-nya itu bisa, artinya dari Google Drive titik 9 diklik, form itu lambangnya adalah yang biru tua atau ungu ya, ungu, kemudian yang ada garisnya putih, atau bisa juga dari tanda plus Google Drive kemudian jadi mohon maaf, jadi untuk belajar di Google Form kita bisa langsung ngambil dari Google Form-nya, kita juga bisa dari Google Drive-nya, atau kita bisa buat dari Classroom-nya. Kalau dari Google Drive, tinggal buka Drive-nya, kita klik tanda plus-nya, tanda plus nanti form baru atau formulir baru. Jadi di bagian kiri atas tanda plus, nanti klik di bagian formulir baru, maka nanti akan tampilannya adalah seperti yang tadi dibuka, yaitu ungu ya, warna ungu yang garis itu. Maka kita bisa membuat kuis atau survei atau yang kita butuhkan untuk menghimpun data-data yang diperlukan. Jadi tidak harus buat soal, mungkin daftar hadir, mungkin Bapak Ibu kepengen menanyakan ke siswa bagaimana, atau Bapak Ibu bisa membuat misalkan menghimpun pendapat siswa tentang sesuatu, itu bisa menggunakan form. Jadi form tidak identik dengan soal saja, tapi bisa juga untuk survei atau menghimpun pendapat yang kita butuhkan begitu. Nah, apabila kita mengambilnya adalah di dalam kelas atau classroom-nya, maka bisa kita klik di bagian tugas, nanti kemudian nanti bisa diambil dari blank quiz-nya. Kalau kita mau bikin quiz yang ada di dalam classroom, jadi dalam classroom nanti kan ada bagian plus tugas nih, nanti bisa langsung kita ngambil di situ. Artinya untuk membuat form itu bisa dari berbagai arah, artinya bisa dimulai dari drive-nya, bisa dari classroom-nya gitu. Tinggal nanti ditambah pertanyaan, kemudian bentuk pertanyaannya mau bentuk apakah mau yang pendek, artinya jawaban short answer, atau dalam bentuk paragraf, atau dalam bentuk yang multiple choice, atau yang dalam bentuk kotak centang atau yang lainnya. Kemudian kita bisa memberikan, kalau itu bentuknya kuis, maka jangan lupa nanti klik yang di bagian pengaturannya adalah kuis, maka nanti bisa terlihat. Oke, kita langsung praktekkan saja nih Bapak Ibu nih, kita praktekkan saja bagaimana kita langsung membuat jadi kalau tampilan awal Google Form
Nah, di sini. Nah, kalau membuat kuis bisa dari kuis kosong, kalau formulir, tapi juga bisa dari semuanya dari yang kosong dulu, dari yang blank dulu. Artinya dari yang tulisan kosong itu nanti akan bisa dibuat survei, bisa kuis atau lain-lain. Tapi kalau yang bagian kuis kosong berarti nanti langsung diarahkan untuk membuat kuisnya. Nah, misalnya kita membuatnya yang dari yang kosong dulu. Nah, kalau kita buka yang kosong, nah tampilannya seperti ini. Nah, di bagian pojok kiri atas itu kita buat judulnya. Nah, judulnya apakah judulnya itu misalnya mau bikin kuis bab 1 misalnya. Atau kuis bab apa misalkan, bab saya misalkan medan magnet gitu. Nah, maka otomatis apa yang kita ketikkan di pojok kiri tadi akan menjadi judulnya di sini. Deskripsi bisa diisi misalkan hari, tanggal, atau untuk kelas mana. Nah, misalkan di sini ada kemudian tanggal ya. Kemudian misalkan untuk kelas mana saja, silakan Bapak Ibu sendiri dan kebutuhan masing-masing. Nah, di sini tentu yang pertama kita buatkan misalkan namanya dulu, nama peserta didiknya. Nah, kalau kita ketikkan nama itu otomatis di sini akan tersetting sebagai jawaban singkat. Jadi artinya dari form itu sudah bisa membaca kalau kita meminta nama, nanti yang akan muncul adalah jawaban singkat siswa. Dan kita bisa tanda plus. Misalkan kelas. Nah, kelas bisa kita setting dengan mereka menulis, bisa kita setting dengan pilihan ganda. Misalkan pilihan ganda karena saya kelasnya paralel misalnya, saya tulis misalkan dari 12 MIPA 1. Nanti saya tambahkan lagi dengan misalkan 12 MIPA 2. 12 MIPA 2. Terus sampai dengan sebanyak pilihan yang diminta ya, MIPA 3. Dan seterusnya begitu nih. Nah, kemudian apabila kita akan menambahkan soal nih, bisa langsung di ini ya, artinya di editas, tapi juga biasanya kan barangkali Bapak Ibu pernah melihat format dari form yang diisi Bapak Ibu itu ada tulisan next gitu ya. Kalau di bagian next itu berarti ngambilnya di sini, di pojok yang paling bawah itu ada tambahkan bagian. Jadi artinya identitas nanti akan terpisah dengan pertanyaan. Tapi kalau mau langsung satu halaman, langsung tambahkan di sini tanda plus. Langsung bisa kita buat soal yang pertama. Misalnya soal pertama saya adalah misalkan tentang besaran-besaran pada medan magnet putih. Nah, misalnya di sini saya maunya adalah lebih dari 1. Jadi misalkan pilih 3 jawaban yang benar. Nah, kalau lebih dari 1 berarti nanti yang kita pilih adalah kotak centang. Nah, kotak centang itu berarti kita ngambil di sini, bukan yang pilihan ganda. Kita klik di bagian sini. Nah, kita lihat yang kotak centang. Artinya nanti siswa berarti memilih lebih dari 1 jawaban. Itu kalau kotak centang dan seterusnya begitu. Jadi kalau kotak centang itu bisa dipilih lebih dari 1. Nah, kemudian kalau kita ingin nambahkan gambar, nah tinggal kita klik di bagian ini. Kalau gambarnya di soal ya berarti di bagian ini. Nah, misalkan saya buat soal yang ada gambarnya. Perhatikan gambar di bawah ini. Kita bisa ngambil gambar. Di sini klik gambar. Nah, gambarnya bisa kita ambil apakah unggah dari browser kita kamera, atau dari Google Drive. Misal saya mencari gambar yang ada di laptop saya.
Misalnya ada gambar apa di sini? Ini misalnya. Di sini maka akan tampil gambarnya di sini. Tinggal nanti pertanyaannya misalkan jelaskan apa yang terjadi di bawah. Nah, artinya dari kita sudah mengatakan jelaskan, otomatis di bagian sini itu sudah menerjemahkan kalau jelaskan berarti bentuknya paragraf, bukan lagi pilihan ganda. Artinya form itu sudah bisa membaca arah dari soal kita. Nah, kemudian apakah kita bisa mengimport dari yang sudah ada copy paste? Bisa, kita bisa copy paste dari file yang sudah ada di komputer kita. Jadi misalnya saya di sini buka di soal yang dulu ya, yang dibuat itu saya misalkan saya buka dulu, saya cari dulu soal yang sudah ada di webnya. Nah, nanti di sini tinggal kita buka saja soal yang sudah ada. Nanti biasa di copy saja, nanti dipastekan di situ. Ini saya cari dulu file soal saya. Misalnya buka saja dulu. Nah, ini misal saya ngambil dari soal yang ada di web saya copy, kemudian saya bawa ke tadi yang di sini, langsung saya paste nih, copy paste aja. Nah, kita tinggal klik, oh di sini ada nomornya, nggak ada nomornya. Itu dan seterusnya ya Bapak Ibu nih. Nah, di sini karena ini udah langsung ke pilihan ganda opsi pilihannya. Jadi di sini kita mau bikin soal kayak apa? Ada paragraf, pilihan ganda, kotak centang, drop down itu apa? Itu misalkan kita bikin yang setuju, tidak setuju, sangat setuju, pakainya yang drop down ya Bapak Ibu ya. Ya misalkan saya contohkan yang pakai drop down ya, misalkan. Nah, ini misalnya. Nah, misal kita mau pakai yang drop down, tinggal kita pilih. Nah, di drop down-nya di sini. Nah, bagian drop down tinggal kita pilih, misalnya sangat baik sekali begitu, sesuai dengan. Ini kok ya Bu, yang nomor 3 itu hanya sekali selama yang apa sebenarnya? Itu yang namanya drop down. Nah, kita tambahkan lagi misalnya di sini baik, kemudian cukup, kemudian di sini misalkan kurang, atau yang drop down. Nah, kalau sudah selesai semua, di semuanya sudah, nah kita lihat setelannya, pengaturannya. Di sini pengaturannya. Karena ini kita membuatnya untuk kuis, berarti kuis itu nanti ada poinnya, maka jangan lupa klik yang di bagian sini, jadikan ini sebagai kuis, diklik dulu. Karena tadi saya membuat ini adalah langsung dari yang nol nih. Nah, di sini nanti akan dilihat bawahnya seperti itu. Nah, nanti kalau sudah kita jadikan kuis, baru nanti bisa kita setting untuk bisa memberikan jawabannya. Nah, jadi misalnya di sini, kalau belum kita klik yang jadikan kuis, nggak akan muncul yang poin itu, tidak akan muncul. Nah, di sini nanti bisa kita, nah poinnya bisa kita isikan di sini. Atau kalau kita klik jawabannya mana yang betul, oh misalkan yang betul adalah ini, kita klik saja di sini. Kita
belum. Saya nyetingnya belum, coba setelannya tadi lihat dulu. Nah, di sini lihat setelan responden. Kita kepengen peserta itu bisa melihat ini jawaban yang benar. Kalau tidak ingin berarti kita klik saja. Kemudian nilai poinnya mau diperlihatkan tidak. Misalkan mau diperlihatkan berarti kita klik, tapi kalau tidak di sini dihilangkan yang tanda birunya tadi. Nah, di sini ada mengelola jawaban. Nah, kalau kita pengen ngedit sesudah respon Tianu, kita bisa klik di sini. Artinya nanti kita bisa mengganti atau mengedit form kita sesudah peserta didik itu jawab. Kemudian kita setting apakah siswa itu boleh mengerjakan lebih dari satu atau tidak. Berarti ada di bagian di sini. Batasi ke satu jawaban. Berarti hanya boleh satu jawaban. Nah, di presentasi di sini, jadi misalkan di sini Bapak Ibu pengen menuliskan apakah status tugasnya sudah, progresnya sudah atau belum, bisa dilihat di sini. Dilihat di sini defaultnya. Nah, pertanyaannya, ini bisa dilihat, ini adalah setelan untuk membuat nilainya dan poinnya. Nilai poin untuk setiap pertanyaan itu berapa? Kalau misalkan mau di global semuanya, ya. Kalau misalkan semua soal mau saya kasih nilai 10, ya berarti di sini. Tapi kalau enggak, berarti tadi di pertanyaannya itu disendirikan. Tapi kalau di sini, karena tadi adalah poinnya saya kasih 10 semua, berarti nanti di sini setiap poin itu dapatnya adalah nilai 10 begitu. Nah, kalau misalkan biar anak itu tidak lupa menjawab, maka di bagian di sini ditulis wajib diisi. Ini wajib diisi juga. Biar nanti identitasnya tidak lupa untuk diisi. Jadi kalau dia belum ngeklik yang wajib atau nulis itu atau milih, nanti dia nggak bisa melanjutkan ke soal berikutnya. Ini kalau dalam bentuk kuis. Kalau bukan kuis, ya berarti nanti yang di bagian setelan tadi itu tidak usah dijadikan kuis di sininya, ya. Jadi kalau misalkan ini hanya sebuah survei atau sebuah pertanyaan atau nanti kalau Bapak Ibu itu di sekolahnya punya Chromebook, di sini ada mode terkunci, ya. Tapi kalau kepengen di sini, nah, ini boleh di kayak gini juga. Nah, di sini ada apakah nanti jawaban itu salinannya akan dikirimkan ke peserta di emailnya. Jadi kan kalau Bapak Ibu ini diaktifkan, nanti otomatis siswa akan punya salinan jawabannya di emailnya, akan dikirimkan ke emailnya dari Google Form-nya. Nah, apabila di sini masih tercentang kayak gini, maka nanti yang bisa mengerjakan adalah hanya yang dari belajar ID. Maka kita hilangkan saja biar semua orang bisa menjawab. Nah, ini tentang formnya. Nah, kemudian form itu adalah satu kesatuan dengan sheet. Kalau kita sudah membagikan form, maka nanti kita akan membutuhkan hasil dari analisa hasil formnya tentunya. Nah, maka nanti kita akan melihat dari sheet-nya. Sheet akan kita ambil, kita dapatkan kalau responden sudah mengerjakan, atau misalkan kemarin Bapak Ibu sudah ngisi hadir, maka nanti saya bisa ngambil data Bapak Ibu siapa yang sudah mengerjakan atau sudah ngisi dari sheet-nya. Nih. Lihat kan, jadi kalau misalkan saya buka form yang sudah ada isinya, form yang sudah ada respondennya. Misalkan yang kemarin. Nah, di sini kalau form itu sudah ada respondennya, maka di bagian pojok itu kan ada jawaban. Maka di bagian jawaban ini kita klik.
Nah, sheet itu gambarnya yang hijau ini, yang hijau tanda silang ini. Kita bisa lihat juga, artinya sebelum kita membuka pun kita sudah bisa melihat seperti apa sih hasil dari, ini hasil dari pekerjaan peserta didik saya. Di sini pun sudah bisa terbaca. Lihatlah ini. Nah, siapa yang mengerjakan, kemudian, nah ini sudah bisa dilihat. Ini artinya mana? Ini adalah nah, kalau Bapak Ibu pengen menyimpan itu berarti di sini ya. Bagian ini diklik aja, klik bagian sheet ya. Ada. Nanti akan muncul sheet-nya. Nah, sheet-nya kayak apa? Saya lihatkan bagian sheet-nya. Tadi sheet yang tadi dari respondennya. Nah, ini adalah hasil dari responden atau peserta didik saya yang sudah mengerjakan. Itu bisa saya lihat di sini. Nah, di sini ada poinnya ya, skornya, nama. Nah, kemudian kalau Bapak Ibu hanya membutuhkan bagian nama sama nilai kelas, ya tinggal bisa diambil saja yang bagian dibutuhkan yang mau dipindah. Misal kita mau memindahkan ke sheet berikutnya, ini tinggal kita copy aja biasa, copy, kita Ctrl C biasa, kita ditambah di sini plus di sini di pojok kiri bawah. Nah, kita bisa pastekan di sini. Nah, maka yang kita butuhkan tadi adalah di sini sudah. Nah, kita hanya butuhnya ini misalnya. Jadi kita bisa memisahkan yang kita butuhkan saja. Misal ini tidak diperlukan, ya kita bisa hapus saja kolomnya. Sehingga saya di sini ada skor, ada nama, ada tulis. Saya hanya membutuhkan ini untuk menganalisa atau untuk melaporkan ke sekolah atau kepada siapa, kurikulum gitu ya. Nah, kemudian apa yang bisa kita buat dari sheet ini? Jadi, sheet apakah cukup dengan seperti ini kita laporkan? Bisa ya, artinya bisa seperti ini, tapi juga bisa Bapak Ibu misalkan biar tampilannya itu nanti lebih cantik ya. Itu bisa kita tambahkan ini di bagian pojok atas ada dikasih sekan dalam bentuk grafiknya. Nah, grafiknya pun kita bisa milih Bapak Ibu. Nah, grafiknya di sini misalkan mau dalam bentuk lingkaran, ini seperti ini. Secara umum ya. Pilihannya di sini ada dalam bentuk garis, dalam bentuk ini ada yang bentuk seperti ini. Sebaran ya. Sebaran dari nilainya peserta didik saya seperti itu. Atau dalam bentuk area begini bisa. Tinggal dipilih saja yang kita laporkan, mau tampilannya seperti apa, kita atur. Nah, ini tadi kan kelasnya masih campur-campur ya. Kita juga bisa memisahkan kelasnya ke dalam tersendiri, jadi ke dalam kelasnya. Atau misalkan mau membuat gambarnya ini juga dalam di tempat tersendiri juga bisa. Karena mau ditaruh di sebelah sini bisa, mau digeser di mana silakan. Nah, kemudian misalnya, tapi saya kepengennya satu kelas sendiri, ya tinggal kita pisahkan. Cara memisahkannya, jadi kalau saya kembali ke yang tadi awal, saya urutkannya mula-mula dari ya, klik di bagian yang kita urutkan, data di sini, urutkan sheet berdasarkan ya, urutkan A sampai Z. Nah, maka otomatis di sini urut secara kelasnya. Kalau sudah secara kelas, kita copy per kelasnya masing-masing. Kita copy per kelasnya masing-masing. Kalau misalkan tadi di sheet 2 sudah ya, di sheet yang kita buat sudah,
kita bisa split lagi. Saya maunya misalkan biar per kelas sendiri-sendiri, nanti kita copy lagi aja. Oh, kita mau copy yang kita ambil yang kelas sendiri-sendiri saja. Dari MIMA 1 sendiri kita ambil, kita copy, kita ke sheet berikutnya lagi. Nanti di sini ini sudah satu kelas, nanti sama dengan yang tadi kan. Kalau satu kelas bisa kita urutkan lagi. Misalkan kita tulis dulu judulnya di sini, ini adalah nilainya, nilai di sini adalah nama peserta didik, ini di sini adalah kelasnya. Kan kelasnya udah semua sama, tinggal urutkan yang bagian nama. Kita klik lagi dari data, kita urutkan lagi. Otomatis di sini akan langsung urut dari A sampai Z. Nah, gitu. Nah, kalau kepengen lihat rata-ratanya bagaimana? Boleh rata-rata keseluruhan ya. Di sini misalkan yang mau rata-rata ke semuanya. Ya, kita rata-rata itu kan dalam bahasa Inggrisnya average ini Bapak Ibu ya. Nah, nanti kita misalkan di bawah sendiri. Kita kepengen tahu rata-ratanya, kita pengen ngitung di sini. Ya, kita klik sama dengan average kurung buka. Nah, kita sorot saja bagian yang nilainya sampai semuanya. Kita pengen lihat berapa sih. Nah, nanti akan terlihat di bagian yang tadi kita butuhkan muncul rata-ratanya. Dan ini rata-ratanya bisa kita. Ini rata-rata keseluruhan, nanti per kelas pun sama. Kalau Bapak Ibu pengen per kelasnya rata-rata ya caranya sama. Tinggal kita klik tadi di sini bagian nilainya sama dengan average. Nah, ini nanti kita sorot saja yang bermuat nilai. Nanti akan terlihat, oh ternyata kelas ini rata-ratanya sekian. Ini tentang dari form ke sheet begitu nih. Nah, itu Bapak Ibu. Sampai di sini dari form, membuat form, saya yakin Bapak Ibu sudah biasa nih bikin form, bisa dari daftar hadir, bisa survei atau misalkan yang lainnya. Nah, kemudian yang perlu Bapak Ibu tahu, ketika semua peserta didik saat ini belum ngerjakan ya, kemudian dia nyusul, itu tidak perlu klik sheet-nya itu satu kali saja. Nanti akan langsung terupdate setiap siswa nambah itu langsung terupdate. Jadi nggak perlu dari form respon kita klik sheet lagi. Sheet-nya cukup kita ambil satu kali, nanti langsung update ketika memang pesertanya itu bertambah. Jadi misalkan saya contohkan yang hari ini siswa saya sedang pembelajaran ya, saya berikan daftar hadirnya. Jadi kalau misalkan saya sekarang buka daftar hadirnya peserta didik saya, karena saya satu hari saya buat satu kali daftar hadir dengan peserta didik yang jumlahnya itu 4 kelas, maka nanti kalau siang hari otomatis jumlah responnya akan berbeda dengan pagi harinya. Maka nanti saya cukup satu kali saya buka respondennya. Jadi kalau di sini satu kali saya buka responden saya, ini per jam ini itu ada 66 peserta didik. Nah, kalau ini saya buat sekarang spreadsheet-nya, nanti siang kalau saya buka, nah, coba nih. Nanti siang kalau saya mau membuka itu jawabannya nih, berapa anak yang sudah mengisi daftar hadir, nanti tidak perlu lagi kita buka sheet-nya lagi, sudah cukup dengan yang tadi. Oke, coba saya buka yang sheet yang misalkan daftar hadir yang dibuat
anak-anak hari ini. Nah, ini daftar hadirnya. Ini kan masih berantakan nih artinya peserta didik saya kan tadi ada kelas 11, kelas 12 jadi 1. Ini per jam ini baru ada 66 peserta didik. Nanti siang otomatis karena saya ngajar 4 kelas jumlahnya akan bertambah. Jadi ini tadi kita mengurutkan kelas, tinggal urutkan kelasnya di sini. So, di sini kelas yang pertama tadi 11 MIPA 1. Urut dengan 11 MIPA 2 dan seterusnya sesuai dengan saya ngajarnya berapa kelas. Sehingga kita bisa ngecek, oh kelas ini yang aktif hari ini berapa peserta didik. Kelas ini berapa peserta didik begitu. Bapak Ibu, sampai di sini ada yang mau di-sharingkan ya Bapak Ibu yang sudah biasa menggunakan form dan sheet-nya, monggo silahkan. Silakan hidupkan mikrofonnya, kemudian Bapak Ibu bisa. Silakan. Silakan yang mau sharing ya, bisa sharing. Bisa misalnya ditanyakan. Kalau saya bisa jawab, saya jelaskan gitu. Monggo silakan Bapak Ibu. Silakan langsung unmute, hidupkan saja mikrofonnya, kemudian kita sharing di sini. Gimana Bapak Ibu, ada yang belum jelas dari tentang form dan sheet-nya dulu? Jadi silakan Bapak Ibu yang mau mengemukakan pendapatnya, monggo. Kasih jenengnya ya Pak ya. Kasih jenengnya. Silakan Bapak Ibu, barangkali ada yang mau ditanyakan. Di sini ada 37 peserta Bapak Ibu yang di dalam room, silakan. Silakan saja yang mau berbagi pengalaman menggunakan form dan sheet-nya. Ya. Nah, jadi kan formnya sudah, kita lihat secara tertulisnya ya. Jadi sheet sama form itu satu kesatuan. Jadi kalau sheet itu seperti halnya kita menggunakan Excel kalau di Microsoft ya. Artinya apakah sheet itu hanya dapat dibuat dari respon? Tidak, Bapak Ibu bisa membuat sheet tersendiri dari awal. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu dari awal mau membuat daftar nama siswa, kemudian nanti rekapan dan lain-lain, bisa langsung dari sheet. Jadi menggunakannya lebih simpel, lebih enak kalau saya berdasarkan pengalaman itu ya. Jadi nanti bisa explore sendiri. Jadi ini kalau kita buat sheet baru bisa dari Google Drive-nya juga Bapak Ibu. Jadi dari Google Drive itu dari tanda plus itu kita bisa membuat dokumen baru, bisa membuat sheet baru, bisa form baru, itu bisa semua di sini. Spreadsheet atau sheet itu yang gambarnya hijau ada tanda panahnya. Nah, kalau yang sudah ada nanti tinggal dibuka kembali begitu. Nah, di sini misalkan ya ada beberapa tool atau yang ada di atasnya ya, jadi toolbarsnya yang ada di atasnya sheet itu seperti ini, ada undo. Dan Bapak Ibu bisa langsung print ya, jadi semua yang ada di
sheet di form itu bisa di print ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau saya perlihatkan di printnya seperti apa nih. Jadi nanti kita bisa ngeprint langsung tanpa harus di-download dulu. Jadi misalnya tadi yang bagian form, kalau bagian form misalnya yang ini. Jadi kalau di bagian form itu printnya bagian mana, kita bisa klik yang di bagian sini, titik 3 yang di kanan atas. Di sini ada buat salinan, pindahkan, ada cetak. Nah, di bagian cetak nanti kita lihat cetakannya kayak apa. Nah, seperti ini nanti yang akan dicetak. Bisa dicetak langsung kayak gini. Ini kalau udah terakhir seperti ini. Nah, kemudian kalau yang di sheet-nya bagaimana? Di sheet kita juga bisa cetak juga. Nah, kalau yang di sheet, nah ini kalau sheet yang cetaknya bagaimana? Nah ini ada langsung di bagian sini Bapak Ibu nih, ada gambar printer di bagian kiri atas. Ini ada bagian undo, urungkan atau ulangi. Nah, di sini ada bagian gambar printer. Kita bisa langsung klik di sini. Nah, tampilannya ada pilihan landscape atau potret, memanjang atau melebar. Dan ukuran kertasnya yang mana? Mau pakai A4, A5, B4, B5, letter atau legal. Nah, ini tinggal pilihannya di sini ada. Nah, kemudian disesuaikan di sini. Tinggal klik berikutnya. Ini klik berikutnya, ya. Tunggu sampai dengan memproses. Udah, tinggal pilih di sini. Mau pakai warna atau mau pakai black and white. Kemudian di sini semua, atau kita mau beberapa halaman saja, tinggal di custom. Kita lihat custom mau halaman berapa yang kita print. Beberapa kali, tinggal copy berapa kali kita mau print. Ini kalau mau dicetak, saya cancel. Tuh, jadi apakah hanya bisa di print langsung? Tidak, bisa di-download, bisa. Jadi Bapak Ibu pun bisa mendownloadnya, ya. Jadi di bagian file itu bisa kita download. Ini file di pojok kiri atas, download. Nah, downloadnya apakah dalam bentuk Excel, monggo. Dokumen bisa, PDF bisa, halaman web bisa, dalam bentuk CSV bisa. Nah, ini artinya untuk mendownloadnya di sini. Nah, kemudian ketika kita menambahkan dari luar bisa nggak? Bisa, kita bisa impor di sini, nggih. Nah, kita bisa mengimpor dari drive saya, dari komputer atau mungkin dari yang lainnya. Nah, jadi dikenali aja di sini tool-toolsnya. Oh, di bagian file ada bagikan, ada baru, buka, impor, salinan, email, download, sediakan offline, ganti nama. Ganti nama tadi berarti di sini kita bisa ngasih nama. Kemudian di bagian edit. Nah, ketika Bapak Ibu misalkan mencari nama seseorang, ya, itu kan kadang kita pengen nyari. Bisa dicari juga, ya. Disisipkan di sini. Nah, bisa disisipkan apa, mau disisipkan gambar, baris, tampilannya di sini layar penuh apa-apa. Nah, di sini ada add-on, itu berarti ketika Bapak Ibu bisa, ini kan tampilannya di sini. Kalau Bapak Ibu ditambahkan, misal mau bikin sertifikat, nanti tinggal tambah dengan akun yang lainnya, begitu. Namanya add-on atau pengaya kalau dalam bahasa Indonesianya. Nah, ini cari dan ganti. Jadi misalkan saya lihat form yang kemarin responnya Bapak Ibu, kemudian saya pengen nyari namanya siapa, ada tidak? Oh, misalkan nama Adelia. Mau nyari, kalau mau diganti di sini, tapi kalau hanya mencari, maka tinggal misalkan kita nyarinya di mana, sheet ini saja, kan cari. Oh, tidak ada, ternyata nggak ada anak yang namanya Adelia. Kita mau nyari namanya Adam misalnya, ada tidak? Nah, kalau ada nanti langsung situ ditunjukkan, oh di sini namanya Adam Wisnu Suroso. Ini untuk mencari.
atau replace kalau misalkan namanya ternyata salah. Ada anak lapor, Bu, nama saya tulisnya salah. Nah, nanti bisa tadi dengan cara tadi kita bisa cari dan ganti di sini. Nama siapa diganti dengan siapa. Oke, begitu Bapak Ibu tentang form dan sheet-nya. Buat kita sebagai guru atau ada juga kelas yang kita sebagai pesertanya. Saya pun di sini ada. Jadi di sini misalkan saya buka. Nah, ini kelas yang Bapak Ibu ikuti, kemudian ini ada kelas yang saya bikin, kemudian ada kelas juga yang saya sebagai peserta ya. Jadi kalau tampilan saya buka sebagai guru dengan sebagai peserta itu kan berbeda. Jadi misalkan kita buka yang bagian kelasnya Bapak Ibu ya. Nah, ini kelas yang Bapak Ibu masuki. Nah, di sini kan kita bisa ngatur tampilannya. Jadi di sini tadi yang dikatakan akun belajar ID itu langsung di sini akan ada Meet. Nah, ini di bagian kiri nih, di bagian kiri ada Meet. Jadi saya bisa bikin Meet dari sini, bikin meeting di sini. Titik 3 di sini bisa ditutup, bisa dibuat di sini. Buat link Meet langsung dari Google Classroom-nya. Kemudian pilih tema. Jadi kalau misalkan temanya mau diganti, kita bisa milih mau umum, sejarah, lainnya. Nah, saya kemarin berarti ini tak ganti lainnya, saya ganti ke atau saya upload dengan di sini. Nah, jadi kalau kepengen nambah dengan yang lain ya kita buat, kita bisa upload dari gambarnya, upload foto di sini. Nah, kalau pilih tema berarti kan yang ada di situ. Kalau upload foto berarti kita bisa ngupload dari gambar yang kita miliki. Nah, kemudian settingan di pojok ya, ini nama setting. Nah, kita lihat detail kelasnya di sini. Nah, di sini ada nama kelasnya, kemudian deskripsinya. Saya biasanya nulis di bagian nama kelas dan di bagian saja. Cukup di bagian nama kelas dan bagian nanti yang tampak di bawahnya. Nah, ini link kelasnya ada di bagian tadi setelan, bisa kita besarkan juga, ditampilkan. Nah, maka akan tampil kode kelasnya Bapak Ibu. Linknya bisa salin linknya juga bisa. Ini di bagian pengaturan ya, pengaturan kelas. Ini kalau kita mau bikin Meet, buat link meeting lewat Google Classroom di sini. Nah, kalau mau bikin rubrik penilaian juga di sini bisa dibikin rubrik penilaian. Poin, bobot, berdasarkan. Mau bikin kategori nilai di sini juga bisa. Itu di bagian pengaturan. Setelan kelasnya, jadi setelan kelas ada di bagian pojok kanan. Yang gambarnya kayak roda. Nah, mengakses semua akun itu tidak harus lewat ini ya. Kita di Classroom bisa mengakses ya. Nah, ini kita bisa mengakses dari sini semua yang ada di Google ya. Ada mau buka Gmail, Slide, Drive, Classroom dan lain-lain dari sini pun bisa. Nah, kemudian tampilan di Classroom itu ada 4, forum atau stream, kalau di bahasa Inggrisnya stream, classbook, kemudian di sini ada pupil dan ada grade. Jadi forum, tugas kelas, anggota dan nilai. Jadi forum itu berarti kan yang biasa untuk diskusi atau menyapa Bapak Ibu semua. Dan tugas kelas. Bentuk tugas kelas. Jadi Bapak Ibu kalau bikin kelas biar rapi, maka bisa dibikin per topik ya. Ini topiknya. Kalau di sini topiknya begitu binanisnya, bisa bikin topiknya. Di sini ada saya buat daftar hadir. Kemudian ada 3 nih di sini. Topik yang ada di sini ada daftar hadir, kemudian mengenal Google Workspace 1, kemudian 2-nya mengajar dengan Google Workspace, 3-nya dan yang keempat uji kompetensi. Untuk uji kompetensi itu belum saya nih
belum saya floorkan, artinya belum saya buka, masih draft di saya. Ini tampilan di saya seperti ini. Jadi kelasnya Bapak Ibu, kalau saya buka seperti ini di saya. Nah, kemudian ada yang tanya, klik anggota, kalau yang di Bapak Ibu kok ada yang nggak kelihatan kayaknya. Nah, yang kemarin dikatakan, apa bedanya antara bikin kelas dengan Gmail dengan membuat kelas dengan Belajar ID. Nah, di sini ada undang wali di sini ya. Kalau bikin pakai Gmail itu tidak ada fasilitas undang wali. Artinya kalau siswa itu kan ada wali muridnya, untuk kita bisa mengontrol bagaimana anak-anak kita di rumah, kita bisa mengundang walinya untuk masuk di dalam kelas kita yang buat. Udah nilai itu kalau saya belum bikin nilai ya. Nah, jadi apa yang saya tugaskan di Bapak Ibu bisa dibuka dinilai di semua di sini. Tapi kemarin yang saya kasih poin hanya ada di latihan unitnya. Kebetulan latihan unitnya di situ hanya latihan unit 3. Nanti coba saya tambah latihan unit 1, 2-nya saya upload, nanti saya postkan hari ini. Jadi latihan unit 1, 2, 3. Kemudian nanti diuji kompetensinya. Uji kompetensi mungkin besok pagi mulai saya buka, kalau enggak nanti malam, agar Bapak Ibu bisa mulai mempersiapkan syarat nanti untuk bisa mendapatkan sertifikatnya. Salah satunya adalah mengerjakan tugas. Nanti untuk tugasnya apakah ada praktek apa enggak, nanti itu kesepakatan dari seluruh peserta pelatihan atau seluruh dari GMT Pemalang, apakah Bapak Ibu perlu mengumpulkan tugas berupa praktek. Kalau praktek itu isinya apa? Jadi kalau praktek itu isinya adalah yang sudah saya sampaikan, kemudian nanti dipraktekkan dan hasil di screenshot. Screenshotnya nanti ditaruh di slide begitu. Itu ketika nanti ada tugas. Nah, kemudian bagaimana kita bisa mendapatkan seluruh nilai atau aktivitas yang ada di kelas? Bapak Ibu bisa buka di bagian ini, ya. Di bagian salah satu tugasnya. Jadi kalau saya buka salah satu tugasnya Bapak Ibu, tugas kelas di sini, saya ngambilnya misalkan ini. Saya buka, lihat tugas. Nah, di sini saya bisa salin semua nilai ke Google Spreadsheet. Maka nanti semua nilainya Bapak Ibu itu akan tampil di dalam satu sheet. Jadi di sini di bagian pojok kanan atas nih. Bagian pojok kanan atas itu ada 3 pilihan. Salin semua nilai. Maka seluruh apa yang aktivitas di dalam kelas, ada daftar hadir, ada unit, ada apa itu akan tersalin di Google Spreadsheet. Nah, kalau di sini tinggal diklik aja, klik di sini. Nanti akan langsung masuk ke sheet. Nah, langsung ada sheet-nya nanti. Nah, kalau di sini kan nggak tampil ya, tampilnya di sini. Karena kalau di saya masih loading untuk bisa masuk ke sheet-nya. Nah, itu kalau tampilan sebagai guru. Kalau tampilan sebagai peserta seperti apa? Jadi kalau sebagai peserta, kalau saya siswa, tampilan saya seperti halnya di Bapak Ibu. Bedanya apa? Tidak ada bagian nilainya. Jadi kalau Bapak Ibu buka sebagai siswa, ya nggak ada nilainya. Ini saya sebagai siswa, adanya ya hanya forum, tugas, dan anggota. Jadi kalau kita sebagai siswa, kita tidak akan bisa melihat nilainya. Yang bisa melihat nilai adalah miliknya gurunya. Jadi ini saya sebagai siswa seperti ini, maka saya pun tidak ada fasilitas untuk bisa membuka nilainya. Jadi tugasnya, ini tugas, lihat tugasnya. Tugas saya jadi mirip seperti tampilan di Bapak Ibu. Ini. Nah, ini kemarin yang ditanyakan Bapak Ibu nih. Saya buka anggota kok ternyata nama saya nggak ada. Iya, saya pun kalau buka saya sebagai siswa, nama saya di sini tidak ada. Yang ada nama teman-teman saya. Ya. Nah, ini saya sebagai peserta. Saya pun tidak menemukan nama kalau saya lihat anggota. Karena yang buka saya. Jadi saya salah satu dari ini teman-teman saya. Nah, tampilan dari tugas nanti kurang lebihnya coba saya buka yang dari ini.
Kalau nanti ada tugas nih, nanti tinggal saya tak tanya kesepakatan dengan teman-teman yang lain. Kalau nanti kita ada tugas, nanti tugasnya kurang lebihnya tugas praktek ya. Nanti kalau ada tugas, nanti tugasnya akan bentuknya tampilannya begini. Kemudian nanti di sini akan terlihat nama Bapak Ibu langsung. Jadi akan dikopikan langsung untuk seluruh nama Bapak Ibu. Ini isinya adalah slide di mana isinya screenshot dari apa yang diminta. Jadi kalau saya bukakan ini isinya kayak apa? Saya buka dulu. Jadi nanti barangkali ada tugas ya, barangkali nanti tugasnya bentuknya bagaimana. Tryoutnya. Kita sebagai guru atau ada juga kelas yang kita sebagai pesertanya. Saya pun di sini ada. Jadi di sini misalkan saya buka. Nah, ini kelas yang Bapak Ibu ikuti, kemudian ini ada kelas yang saya bikin, kemudian ada kelas juga yang saya sebagai peserta ya. Jadi kalau tampilan saya buka sebagai guru dengan sebagai peserta itu kan berbeda. Jadi misalkan kita buka yang bagian kelasnya Bapak Ibu ya. Nah, ini kelas yang Bapak Ibu masuki. Nah, di sini kan kita bisa ngatur tampilannya. Jadi di sini tadi yang dikatakan akun belajar ID itu langsung di sini akan ada Meet. Nah, ini di bagian kiri nih, di bagian kiri ada Meet. Jadi saya bisa bikin Meet dari sini, bikin meeting di sini. Titik 3 di sini bisa ditutup, bisa dibuat di sini. Buat link Meet langsung dari Google Classroom-nya. Kemudian pilih tema. Jadi kalau misalkan temanya mau diganti, kita bisa milih mau umum, sejarah, lainnya. Nah, saya kemarin buat ini tak ganti lainnya, saya ganti ke atau saya upload dengan di sini. Nah, jadi kalau kepengen nambah dengan yang lain ya kita buat, kita bisa upload dari gambarnya, upload foto di sini. Nah, kalau pilih tema berarti kan yang ada di situ. Kalau upload foto berarti kita bisa ngupload dari gambar yang kita miliki. Nah, kemudian settingan di pojok ya, ini nama setting. Nah, kita lihat detail kelasnya di sini. Nah, di sini ada nama kelasnya, kemudian deskripsinya. Saya biasanya nulis di bagian nama kelas dan di bagian saja. Cukup di bagian nama kelas dan bagian nanti yang tampak di bawahnya. Nah, ini link kelasnya ada di bagian tadi setelan, bisa kita besarkan juga, ditampilkan. Nah, maka akan tampil kode kelasnya Bapak Ibu. Linknya bisa salin linknya juga bisa. Ini di bagian pengaturan ya, pengaturan kelas. Ini kalau kita mau bikin Meet, buat link meeting lewat Google Classroom di sini. Nah, kalau mau bikin rubrik penilaian juga di sini bisa dibikin rubrik penilaian. Poin, bobot, berdasarkan. Mau bikin kategori nilai di sini juga bisa. Itu di bagian pengaturan. Setelan kelasnya, jadi setelan kelas ada di bagian pojok kanan, yang gambarnya kayak roda. Nah, mengakses semua akun itu tidak harus lewat ini. Kita di Classroom bisa mengakses ya. Nah, ini kita bisa mengakses dari sini.
semua yang ada di Google ya. Ada mau buka Gmail, Slide, Drive, Classroom, dan lain-lain. Dari sini pun bisa. Nah, kemudian tampilan di Classroom itu ada 4, forum atau stream, kalau di bahasa Inggrisnya stream, classbook, kemudian di sini ada pupil dan ada grade. Jadi forum, tugas kelas, anggota, dan nilai. Jadi forum itu berarti kan yang biasa untuk diskusi atau menyapa Bapak Ibu semua. Dan tugas kelas, bentuk tugas kelas. Jadi Bapak Ibu kalau bikin kelas biar rapi, maka bisa dibikin per topik ya. Ini topiknya. Kalau di sini topiknya, begitu binanisnya, bisa bikin topiknya. Di sini ada saya buat daftar hadir, kemudian ada 3 ya di sini. Topik yang ada di sini ada daftar hadir, kemudian mengenal Google Workspace 1, kemudian 2-nya mengajar dengan Google Workspace, 3-nya dan yang keempat uji kompetensi. Untuk uji kompetensi itu belum saya floorkan, artinya belum saya buka, masih draft di saya. Ini tampilan di saya seperti ini. Jadi kelasnya Bapak Ibu kalau saya buka seperti ini di saya. Nah, kemudian ada yang tanya, klik anggota, kalau yang di Bapak Ibu kok ada yang nggak kelihatan kayaknya. Nah, yang kemarin dikatakan, apa bedanya antara bikin kelas dengan Gmail dengan membuat kelas dengan Belajar ID. Nah, di sini ada undang wali di sini ya. Kalau bikin pakai Gmail itu tidak ada fasilitas undang wali. Artinya kalau siswa itu kan ada wali muridnya. Untuk kita bisa mengontrol bagaimana anak-anak kita di rumah, kita bisa mengundang walinya untuk masuk di dalam kelas kita yang buat. Dan nilai itu kalau saya belum bikin nilai ya. Nah, jadi apa yang saya tugaskan di Bapak Ibu bisa dibuka dinilai di semua di sini. Tapi kemarin yang saya kasih poin hanya ada di latihan unitnya. Kebetulan latihan unitnya di situ hanya latihan unit 3. Nanti coba saya tambah latihan unit 1, 2-nya saya upload. Nanti saya postkan hari ini. Jadi latihan unit 1, 2, 3. Kemudian nanti diuji kompetensinya. Uji kompetensi mungkin besok pagi mulai saya buka, kalau enggak nanti malam, agar Bapak Ibu bisa mulai mempersiapkan syarat nanti untuk bisa mendapatkan sertifikatnya. Salah satunya adalah mengerjakan tugas nanti. Untuk tugasnya apakah ada praktek apa enggak, nanti itu kesepakatan dari seluruh peserta pelatihan atau seluruh dari GMT Pemalang, apakah Bapak Ibu perlu mengumpulkan tugas berupa praktek. Kalau praktek itu isinya apa? Jadi kalau praktek itu isinya adalah yang sudah saya sampaikan, kemudian nanti dipraktekkan dan hasil di screenshot. Screenshotnya nanti ditaruh di slide begitu. Itu ketika nanti ada tugas. Nah, kemudian bagaimana kita bisa mendapatkan seluruh nilai atau aktivitas yang ada di kelas? Bapak Ibu bisa buka di bagian ini ya. Di bagian salah satu tugasnya. Jadi kalau saya buka salah satu tugasnya Bapak Ibu, tugas kelas di sini, saya ngambilnya misalkan ini, saya buka lihat tugas. Nah, di sini saya bisa salin semua nilai ke Google Spreadsheet. Maka nanti semua nilainya Bapak Ibu itu akan tampil di dalam satu sheet. Jadi di sini di bagian pojok kanan atas nih, bagian pojok kanan atas itu ada 3 pilihan, salin semua nilai. Maka seluruh apa yang aktivitas di dalam kelas, ada daftar hadir, ada unit, ada apa itu akan tersalin di Google Spreadsheet. Nah, kalau di sini tinggal diklik aja, klik di sini, nanti akan langsung masuk ke sheet. Nah, langsung ada sheetnya nanti. Nah, kalau di sini kan nggak tampil ya, tampilnya di sini. Karena kalau di saya masih loading untuk bisa masuk ke sheet-nya. Nah, itu kalau tampilan sebagai guru. Kalau tampilan sebagai peserta seperti apa? Jadi kalau sebagai peserta, kalau saya siswa, tampilan saya seperti halnya di Bapak Ibu. Bedanya apa? Tidak ada bagian nilainya. Jadi kalau Bapak Ibu buka sebagai siswa ya nggak ada nilainya. Ini saya sebagai siswa, adanya ya hanya forum, tugas, dan anggota. Jadi kalau
kita sebagai siswa, kita tidak akan bisa melihat nilainya. Yang bisa melihat nilai adalah miliknya gurunya. Jadi ini saya sebagai siswa seperti ini, maka saya pun tidak ada fasilitas untuk bisa membuka nilainya. Jadi tugasnya, ini tugas, lihat tugasnya. Tugas saya jadi mirip seperti tampilan di Bapak Ibu. Ini. Nah, ini kemarin yang ditanyakan Bapak Ibu nih. Saya buka anggota kok ternyata nama saya nggak ada. Iya, saya pun kalau buka saya sebagai siswa, nama saya di sini tidak ada. Yang ada nama teman-teman saya. Ya. Nah, ini saya sebagai peserta, saya pun tidak menemukan nama kalau saya lihat anggota, karena yang buka saya. Jadi saya salah satu dari ini teman-teman saya. Nah, tampilan dari tugas nanti kurang lebihnya coba saya buka yang dari ini. Kalau nanti ada tugas nih, nanti tinggal saya tak tanya kesepakatan dengan teman-teman yang lain. Kalau nanti kita ada tugas, nanti tugasnya kurang lebihnya tugas praktek ya. Nanti kalau ada tugas, nanti tugasnya akan bentuknya tampilannya begini. Kemudian nanti di sini akan terlihat nama Bapak Ibu langsung. Jadi akan dikopikan langsung untuk seluruh nama Bapak Ibu. Ini isinya adalah slide di mana isinya screenshot dari apa yang diminta. Jadi kalau saya bukakan ini isinya kayak apa? Saya buka dulu. Jadi nanti barangkali ada tugas ya, barangkali nanti tugasnya bentuknya bagaimana. Tryoutnya. Nah, kita lihat layout prakteknya kayak apa. Misalnya, ini contohnya. Jadi kalau praktek pas di Gmail ya, ini akan ada perintahnya di atasnya. Nah, ini misalnya perintahnya adalah Anda ingin mengatur tampilan email agar lebih teratur, tampakkan kategori input tema background ini di bagian email ya. Jadi saya screenshot yang sudah saya lakukan, kemudian saya tempelkan di sini. Ini hasil tugasnya betul. Ini email, ini juga masih email. Ini adalah screenshot semua ini hasilnya. Dan bukan email. Nah, misalkan Google Group. Kita bikin grup. Nah, ini Google Group. Juga screenshot semua. Artinya screenshot semua dari apa yang dilakukan. Ini masih email. Ini kalender tadi. Jadi misalkan Bapak Ibu diminta membuat kalender ya berarti buka bagian kalender. Buat baru misalnya. Nah, mana yang diminta? Ini screenshotnya, ini Google Meet. Dibuka Google Meet. Ini kemudian lihat janjiannya, linknya. Buka saat Bapak Ibu sudah masuk di Meet-nya. Tunjukkan bahwa kita bisa itu mengatur untuk memute-kan semuanya. Nah, ini tadi yang tampilan
pengaturannya ya, dari tampilan pengaturan di titik 3 itu. Nah, itu di situ whiteboard yang paling atas tadi, kemudian rekam ya, mulai merekam di bawahnya record. Nah, di bawahnya itu tampilannya. Ini hasil screenshot dari apa yang saya lakukan, ini prakteknya seperti ini. Ini adalah tugas prakteknya. Nah, prakteknya yang mana itu nanti tinggal kita tunggu kesepakatan di Google Keep. Nah, ini Google Site ya, ini untuk besok ya materinya Google Site. Nah, gitu. Ini gambaran dari praktek. Jadi praktek itu hasil yang Bapak Ibu praktekkan, kemudian nanti di screenshot saat